Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami dari wabarakatuh. kelompok 4 akan mencoba mempraktikkan praktik kucing dengan model Tirta. Di sini kita akan mempraktikkan kasus 3. Rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tanpa keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Di sini yang berperan sebagai coach yaitu Taufik Al-Ghifari, Kuci Ria Pancarini, dan pengamat Arif Rahman. Silahkan. Assalamualaikum Pak Taufik. Sibuk nggak? Bisa minta waktunya sebentar? Ada yang ingin saya bicarakan. Waalaikumsalam. Boleh, Bu. Maaf Pak Taufik, saya jadi mengganggu aktivitas Bapak ya. Tidak apa-apa, Bu. Saya sedang santai kok. Kenapa ya? Sepertinya ada yang serius nih. Begini Pak, saya perlu seseorang untuk diajak sharing, untuk bisa mendengarkan keluh kesah saya. Oke. Jadi apa nih yang bisa saya bantu dan apa yang Ibu inginkan dari pembicaraan kita hari ini? Sebetulnya saya hanya ingin mendapatkan pemecahan dari masalah yang sedang saya hadapi. Ada masalah apa sih, Bu? Boleh diceritakan? Begini Pak, beberapa hari yang lalu saya kan disupervisi di kelas oleh pengawas sekolah. Nah, setelah itu saya dapat teguran dari kepala sekolah. Loh, kok bisa dapat teguran? Emang apa yang membuat Ibu dapat teguran dari kepala sekolah? Sebenarnya hal kecil. Saya ditegur oleh kepala sekolah setelah kepala sekolah itu menerima laporan dari pengawas karena cara mengajar saya, Pak. Ada yang salah dalam cara mengajar Ibu? Kalau menurut saya tidak, Pak, tetapi sepertinya beliau tampaknya keberatan dengan cara mengajar saya yang tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Terus, bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari pengawas tersebut? Begini Pak, saya sudah mencoba menjelaskan kepada beliau bahwa selama ini kalau saya mengajar di kelas itu tidak terpaku pada buku teks saja, tetapi menggunakan berbagai sumber belajar yang lain. Yang penting mengacu pada kurikulum yang sedang berjalan. Nah, ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa kurang sependapat. Oh, jadi itu permasalahannya. Sekarang, saya mau tanya sama Ibu, memang selama ini apa yang sudah Ibu lakukan dalam proses belajar mengajar? Ya, seperti yang sudah saya ceritakan tadi, Pak. Saya menggunakan berbagai sumber belajar, memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai media belajar, kemudian melihat tayangan video, bahkan kita pun sudah beberapa kali pembelajaran di luar kelas juga. Oh, bagus itu, Bu. Kalau boleh tahu, pada saat mengajar kemarin, kenapa Ibu tidak menggunakan buku teks? Karena menurut saya sumber belajar kan tidak hanya buku teks. Dan yang selama ini saya gunakan bisa membantu anak dalam belajar. Anak-anak juga termotivasi. Yang penting kan sudah mengacu pada kurikulum. Bukannya begitu sudah cukup ya Pak? Betul, Bu. Sudah lebih dari cukup itu. Yang Ibu lakukan membuat anak senang belajar dan motivasi itu yang diperlukan. Nah, lalu bagaimana dengan hasil belajar siswa ketika Ibu menggunakan sumber belajar itu? Ibu pasti sudah tahu bahwa karakter siswa itu berbeda-beda. Maka pembelajaran menyesuaikan juga kan, Bu?
Iya, selama ini sih sebetulnya ada beberapa anak yang hasilnya masih kurang maksimal. Nah, dengan menggunakan buku teks sebagai sumber belajar cukup penting juga. Mungkin harapan dari pengawas kemarin seperti itu, Bu, supaya Ibu bisa mengkombinasikan buku teks dengan sumber belajar lain yang Ibu terapkan. Oh iya, kalau dipikir-pikir ada benarnya juga ya Pak. Ya, seperti itu, Bu. Lalu setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Terus terang saja beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman, jadi resah gitu Pak. Lalu apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman? Sebenarnya yang membuat saya tidak nyaman itu karena Bapak pengawas yang menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Saya kan jadi takut Pak, nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Oh, begitu ya, Bu. Jika saya dapat simpulkan bahwa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah pada saat disupervisi ya, Bu. Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, kemudian ketika pengawas mengingatkan Ibu, memberikan argumen, sehingga hal itulah yang dapat membuat pengawas merasa tersinggung. Lalu menyampaikan kepada kepala sekolah dan akhirnya Ibu jadi kepikiran. Seperti itu ya, Bu? Iya Pak, seperti itu. Dari yang sudah Ibu sampaikan tadi, lalu apa rencana Ibu ke depannya? Saya berniat menemui kepala sekolah Pak untuk membicarakan lagi hal ini. Barangkali nanti beliau juga memberikan masukan atau solusi. Selain itu, ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Oh iya, saya juga akan mencoba menemui pengawas Pak. Saya akan minta maaf pada beliau. Sekalian saya juga ingin berkomunikasi dengan pengawas. Bagaimana sih proses belajar mengajar yang baik? Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar di kelas Ibu selanjutnya? Setelah ini mungkin saya akan memakai buku teks juga untuk sumber belajar dan mengkombinasikan dengan media lain yang sudah pernah saya gunakan. Karena melihat kemarin anak-anak sudah sangat antusias dalam belajarnya. Langkah yang Ibu akan lakukan sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide Ibu. Alhamdulillah Pak, sekarang saya sedikit lega. Saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan hal ini. Ya, alhamdulillah kalau Ibu sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah direncanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Pada proses belajar mengajar, tentu saja saya akan tetap mengacu pada kurikulum. Kemudian juga mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk masukan dari pengawas tentang proses belajar mengajar yang harus menggunakan sumber belajar dari buku teks. Bagus, Bu. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Ibu untuk melakukan komitmen tersebut? Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan guru lain di komunitas sekolah. Jadi nanti kami bisa sama-sama saling mengingatkan dan saling membantu. Sip, bagus sekali, Bu. Semoga masalahnya dapat segera terselesaikan ya, Bu. Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang nyaman. Terima kasih banyak ya Pak Taufik. Terima kasih juga untuk waktunya sudah mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya jadi sedikit lega. Sama-sama, Bu. Luar biasa praktek coaching pada kasus 3 ini ya. Dan sekarang dipersilakan kepada pengamat untuk menyampaikan hasil lembaran pada lembar observasinya. Oke. Terima kasih atas waktunya dari Bu Indah ya. Luar biasa sekali coach dan coachingnya antara Pak Opik dan Bu Indah. Saya mencoba untuk melakukan ini berdasarkan lembar observasi. Jadi saya akan memberikan pengamatannya dari model dari model Tirta ya. Dari tahap tujuan, dari tahap awal
dari kasus tersebut sudah dilakukan baik oleh kedua pihak, sudah jelas terlihat gitu ya dari kata-katanya. Coach dan coach itu udah menyepakati tujuan pembicaraan yang akan disampaikan. Di dialog udah terlihat jelas ya. Dalam tujuan umum tersebut juga penyampaian sudah tepat dan mudah dipahami oleh coach. Selanjutnya dalam identifikasi pertanyaan yang diberikan sudah bagus. Coach pun memahami kekurangan dan melakukan umpan balik yang udah mengarah pada identifikasi potensi dari si coach itu sendiri ya. Pertanyaan juga sudah baik. Coach juga sudah memahami apa permasalahan yang sedang dihadapi oleh coach ya. Tadi hubungannya dengan pengawas ya. Coach juga udah melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang sudah ada ya. Dari rencana aksi, dari dialog udah terlihat jelas dan baik bahwa dalam menjalankan rencana aksinya dalam pengembangan ide atau alternatif buat solusi-solusi ya untuk rencana yang dibuat ya udah pokoknya udah bagus, terlihat jelas. Dari dialog udah kata-kata kuncinya udah ada gitu. Kemudian dari tanggung jawab membangun komitmen ya. Komitmen juga udah terlihat jelas dan sangat baik terkait hal yang akan dicapai dan langkah-langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh coach itu sendiri ya. Jadi tadi udah ada perkataan saya mau dengan ini dan sebagainya. Jadi itu adalah bentuk-bentuk komitmen yang sudah terlihat jelas dalam praktek coaching ini. Mungkin itu pengamatan dari saya. Kurang lebihnya terima kasih. Silahkan dipersilakan ke moderator. Ya, terima kasih Pak Arif sudah memberikan hasil pengamatannya. Demikian praktek coaching model Tirta dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.